Nona, tolong Nona, ampuni saya. Jangan serahkan saya kepada Tuan Su sebagai selir percobaan. Ruo 11 mohon padamu. Ruo 11, kontrak penjualanmu ada di tanganku. Apa yang kuinginkan, kau harus lakukan. Menjadikanmu selir percobaan adalah kehormatan bagimu. Sejak dulu, selir percobaan dibunuh di hari pernikahan. Ruo 11 mohon selamatkan nyawaku. Bersedia mengabdi seumur hidup. Pelayan ini entah pakai trik apa bisa bikin Su Chen-an minta kamu langsung. Pantas, siapa suruh kamu punya wajah cantik? Ini adalah hadiah dariku, rok merah, kenakan malam ini. Masuklah ke rumah Tuan Su. Nona. Nona. Kecil cantik mau kemana? Lari ayah. Jangan. Jangan. Jadi pelayan uji coba untukku adalah keberuntunganmu. Minum ramuan ini. Nanti kamu bisa melayaniku dengan baik. Tidak tahu berterima kasih. Tidak pantas mengandung anakku. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Ruyan. Seret dia pergi. Pukuli sampai mati. Nasib Buddha seperti rumput liar. Kenapa aku harus lahir sebagai budak? Di mana ini? Bukankah aku sudah mati? Rok merah lengan panjang. Hari menjadi pelayan percobaan Su Chen-an harus bertahan hidup. Harus mencari dukungan baru. Serbuk cinta dari Su Chen-an, kehidupan sebelumnya, dia menaruh di minumanku untuk bersenang-senang. Ruosi, pelayan ujiku, akhirnya harinya tiba. Aku datang. Tuan, ayo kita main permainan. Tuan, kejar aku. Cepat kejar aku. Ruosi, kamu di mana? Jenderal Pei Shaolin adalah sosok mati hidup. Jika aku bisa tidur dengannya dan mengandung anak, tidak perlu jadi pelayan Su Chen-an lagi. Jangan sembunyi. Di kediaman panglima-panglima besar dan pengawal pribadi. Bertaruh, mencoba, bertaruh dengan Ruoshi. bertaruh sekali lagi. Ruoshi. Panglima, aku Ruosi, pelayan percobaan keluarga Su Chen-an. Semua pelayan percobaan akan dibunuh saat istri resmi masuk. Aku ingin hidup. Aku berani bersikap lancang pada Panglima. Panglima tidak bisa bergerak. Tapi kesadaran tetap. Pelayan berani menggodaku, Jenderal. Dengan mengandung anak jenderal. Itulah satu-satunya jalan hidup. Maafkan aku jenderal. Pelayan rendahan. Pergi dari sini. Cepat hentikan. Jangan sentuh lagi. Berhenti.
Hentikan sekarang. Hentikan sekarang. Jenderal sudah lama berbaring di ranjang. Tidak tahu masih bisa. Kurang ajar. Berani-beraninya meragukan jenderal. Tidak apa-apa, coba saja. Papan ranjang ini terlalu keras. Kamu. Di atas mungkin sulit hamil, di bawah mungkin lebih gampang. Diam. Tutup mulutmu untuk jenderal. Tubuh jenderal pasti tidak sekuat orang seusianya, mungkin sekali tidak mudah hamil. Harus dilakukan beberapa kali. Tubuh saya sehat sekali saja cukup. Lebih baik urus dirimu sendiri. Anda serius? Maaf, jenderal, menyakiti Anda. Mohon maklum. Kenapa menangis? Yang menderita ini saya, harusnya saya yang menangis. Maaf, jenderal. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Rambut panjang menyatukan hati, semoga tak terlupakan. Saya bersumpah akan menebus dengan sisa hidup saya. Ada AP dengan Tuan Ini gadis yang Anda pilih untuk ujian pernikahan, kabur saat ujian. Thorn. Tunggu, aku tangkap dia. Aku tidak akan... Tuan muda, aku baru saja melihat penguji pernikahan lari ke dalam rumah jenderal apa. Berani menerobos rumah jenderal. Melawan perintah adalah mencari mati. Ayo pergi. Diamlah kau. Kau pelayan rendah yang berani naik ke ranjang jenderal. Wanita tidak tahu malu, penguji pernikahan Su Chen-an, melarikan diri hari pernikahan. Jika tersebar, bagaimana dengan mukaku sebagai Su Chen-an? Pergi jenderal. Datang ke sini. Jenderal pendiri negara. Di bawah satu orang, di atas kalau bukan karena sakit, sekarang posisinya hanya di bawah raja. Berani sekali kamu naik ke ranjangnya. Kalau mau mati, aku bisa mengabulkannya sekarang. Maaf jenderal, salahku. Aku gagal melindungimu, sampai pelayan rendah naik ke ranjangmu. Merendahkanmu. Tidak menyangka. Berbagi kamar dengan wanita ini. Tanpa sengaja membangunkan tubuhku. Jenderal, tangan Anda bisa bergerak. Ini benar-benar keajaiban. Jenderal sudah berbaring lebih dari setahun. Ada tanda-tanda kebangkitan. Saya akan mulai akupunktur. Setelah akupunktur selesai, jenderal pasti pulih sepenuhnya. Saya hanya bisa berharap pada jenderal sekarang. Aku kehilangan kehormatan, bukan gadis percobaan Su Chen-an. Sekarang aku milik jenderal, kalian tidak berhak menghukumku. Kamu orangnya jenderal. Siapa yang bisa buktikan? Di kediaman jenderal, kecuali jenderal besar, hanya ada satu pengawal rahasia. Jenderal besar keluar berbicara bahwa kamu ada hubungan. Kalau tidak, kamu tetap percobaan pelayan pernikahan, Su Chen-an. Saya masih bisa menentukan hidup matimu. Kamu pelayan rendah, jangan lupa, kamu budak rumah keluarga Liu. Sudah jual dirimu ke rumah keluarga Liu, berani melawan tuanmu. Sepertinya sudah lupa identitasmu. Bawa orang tua dari pelayan rendah itu ke sini. Ayah, ibu. Nona. Ada apa ini? Memanggil kami, putri pelayan percobaan berani naik ke ranjang jenderal besar. Jenderal besar berjasa besar, dia melawan atasannya. Kejahatan memusnahkan 9 generasi, memanggil kalian untuk menjalani hukuman mati. Apa? Yang Ruosi, kau berani melakukan hal yang begitu menyimpang ini. Kau berani melakukan hal yang begitu menyimpang ini. Jangan bunuh keluarganya. Ini semua idenya aku. Mau hukum aku saja. Tolong lepaskan orang tuaku.
Siapa orang tuamu? Tuan Muda. Nona. Kami sudah menjualnya ke keluarga Liu. Hidup adalah orang keluarga Liu. Mati adalah arwah keluarga Liu. Tidak ada hubungannya dengan kami. Aku bukan ayahnya. Iya. Sekarang dia tidak ada hubungannya dengan kita. Aku bukan nyokapnya. Bu, Pak. Bisa begitu. Demi adik istri, kalian menjualku ke rumah Liu jadi pelayan. Semua gaji sudah kuberikan pada kalian, makanan enak juga kuberikan. Kok bisa bilang bukan orang tuaku? Diam. Kamu perempuan jalang. Kami benar-benar tidak mengenalmu. Hanya bicara saja. Sulit membuat orang percaya. Pukul kamu, dasar anak nakal, pukul kamu. Pukul kamu, dasar anak hanya membebani. Lihat, aku akan pukul kamu, jangan membebani kami, kamu ingin mati. Di dunia ini benar-benar ada orang tua sepertimu. Melihat dengan mata terbuka putrinya pergi mati demi menyelamatkan diri sendiri. Bahkan memukulku untuk menunjukkan kesetiaan. Kalian benar-benar tidak pantas menjadi orang tua. Tak heran dia bilang tidak ada jalan keluar, ternyata ada orang tua seperti ini. Jenderal, tangan Anda bisa bergerak, hebat, Jenderal. Semua ini gara-gara gadis penguji pernikahan rendah itu mencemarkan Anda. Anda pasti ingin menghadapinya, tapi sekarang Anda tidak boleh marah. Tunggu aku selesai akupunktur. Aku akan membereskan gadis itu untukmu. Aku masih khawatir dia lupa dirinya. Si Zirang ambilkan penjepit API untukku. Aukat Jia. Kalau kau lupa menjadi gadis penguji pernikahan, akan kupasang tanda Buddha ini di wajahmu, agar kau selalu ingat dan tidak berani melupakan. Lepaskan aku. Jangan. Lepaskan. Jenderal, hebat, kini otot wajah Anda sudah bisa bergerak. Tapi Jenderal, dahi Anda berkerut. Oh, pasti karena jeritan gadis penguji pernikahan rendah di luar. Tapi tenang, Jenderal. Jarumnya hampir habis, akan segera bangun. Setelah menyelesaikan akupuntur, aku sudah membereskan pelayan rendah itu, jadi matamu tidak ternoda saat bangun. Jenderal. Bersabar sebentar lagi. Wajahku. Sekarang semua orang yang melihat wajahmu akan tahu kau adalah seorang pelayan rendahan seumur hidupmu. Kau tak bisa lepas dari nasib sebagai pelayan. Sekreng. Kau tidak akan pernah melupakan identitasmu seumur hidupmu. Jadi hantu pun aku tidak akan melepaskan kalian. Jadi hantu aku tidak akan... Masih bisa ngial. Aku mau lihat seberapa lama kamu bisa bersikeras. Suamiku. Bunuh dia. Aku ingin lihat dia bisa angku. Orang. Ini, Cincin tak tertandingi Jenderal. cincin jenderal kok ada padamu. Milik keluarga jenderal, diwariskan untuk istri. Simbol status istri jenderal. Turun dari situ. Ini cincin diturunkan jenderal kepada... Cincin berharga. Ini bisa menyelamatkanku. Cincin ini tanda kasih jenderal. Berani menyakitiku, dia tidak memaafkanmu. Wanita murahan. Jenderal terbaring di tempat tidur setahun. Bagaimana mungkin memberi tanda? Betul. Siapa yang kamu bohongi? Kamu pelayan. Mana mungkin jadi istri jenderal? Kata orang, obat terbaik untuk orang mati hidup adalah darah murni. Maaf jenderal, untuk bertahan hidup, aku harus memanfaatkanmu. Darah murni bisa membangunkan orang mati hidup. Jadi tadi saat aku bersama jenderal, dia sudah bangun. Mengkosong. Jenderal sudah bangun. Kenapa tidak keluar membelamu? Bermimpi menipu kami. Sinsen unik ini kau curry. Aku tidak mencuri pemberian dari jenderal. Jenderal kesulitan bergerak, jadi pingsan lagi. Jenderal akan segera bangun untuk membelaku. Penuh dengan kebohongan. Hari ini aku pasti robek mulutmu.
Ternyata darah murninya yang menyelamatkan jenderal ini. Ini suntikan terakhir. Apakah jenderal bisa bang? Tergantung pada suntikan ini. Wu Ye, kamu adalah tabib ajaib. Kamu pasti bisa. Jenderal, kamu benar-benar sudah bangun. Cincinku. Cincin itu. Tapi itu adalah pusaka dari Ibu Panglima Besar, satu-satunya kenangan Panglima. Berani sekali mengambil barang Panglima Besar tanpa izin, 10 nyawa pun tak cukup baginya untuk menggantinya. Apakah Panglima ingin saya keluar untuk menangani gadis penguji pernikahan itu? Aku akan menggunakan pedang Untuk merobek mulutmu. Lihat, apakah kamu masih bisa mengucapkan kata-kata yang memberontak. Panglima, kasihanilah aku dan cepatlah sadar, kumohon. Panglima, tolong aku. Sekalipun jenderal bangun, kau tetaplah pelayan yang menjalani prosesi pernikahan. Jenderal tak melihat. Mereka bahkan tidak. Diam. Jenderal tidak memiliki. Lihat, pintunya benar-benar terbuka. Jenderal sudah bangun. Jenderal benar-benar sudah bangun. ini bukan milik sang jenderal. Apakah itu Wu Ye, pengawalnya? Kudengar dia pembunuh yang kejam. Dalam pertempuran besar melawan Xiongnu, dia melawan 100 orang sendirian dan memenggal kepala pemimpin mereka. Mungkinkah Dewa Kematian ada di sini untuk menolong hamba hina? Apakah ini berarti Jenderal benar-benar bangun. dan melindungi pelayan uji coba ini? Tuan, ini bukan salah kami. Semua ini salah pelayan rendah ini. Dia ingin naik derajat. Kami khawatir ini mencemarkan nama baik jenderal. Benar Tuan, pelayan rendah ini sangat sombong. Dia pantas dihukum. Jika mengganggu jenderal, kami hanya berharap jenderal Ini adalah kediaman jenderal besar. Anda tidak berhak memutuskan. Kenapa? Berani melawan perintah, ya? Tenanglah, Tuan. Tenanglah, Tuan. Saya sama sekali tidak berniat melanggar. Sesaat merasa kesal dan kehilangan kendali. Mohon, Tuan, beri saya jalan hidup. Saya hanya wanita biasa, tidak berani berpikiran jahat. Mohon Tuan bijaksana. Pertaruhan saya benar, semoga jenderal mempertimbangkan semalam hangat. Selamatkan nyawaku, ya. Seret dia keluar dan bunuh. Jangan kotori rumah jenderal. Baiklah Tuan, saya akan segera membawa pergi wanita hina ini agar tidak menodai telinga jenderal. Jenderal maafkan saya, jika saya menyakitimu, tolong maklumi. Jenderal maafkan saya. Saya sudah kehabisan jalan. Rambut panjang mengikat hati sang. Semoga tidak terlupakan jika bertemu kembali. Reinkarnasi di dunia. Benarkah tidak bisa dibalik? Belum bergerak? Tidak, saya tidak percaya. Ah. Jenderal, selamatkan nyawaku. Aku bersedia bekerja untuk Anda seumur hidup. Ruosi berdoa setiap hari agar jenderal sehat dan aman. Ruosi mohon jenderal, tolong selamatkan Ruosi. Sungguh tidak tahu diri. Mungkin jenderal datang menyelamatkan. Ruosi dijual jadi budak sejak kecil, hidup serba hati-hati, hanya ingin bertahan hidup. Ruosi tidak dicintai orang tua sejak kecil. Tidak ada seorang pun tulus kepada Ruosi. Ruosi mohon kemurahan hati jenderal. Masih berani bicara omong kosong, cepat bawa dia pergi. Hancurkan kepala pun tak berguna, kau harus mati. Wanita hina, berharap jenderal kasihani, tulisan Buddha di wajah tak bisa lihat jati diri. Ruosi mohon kemurahan hati Diam kalau berani bertingkah lagi.
18 generasi keluarga yang akan kau jermabahkan. Diam saja dan mati. Jangan cemari wilayah jenderal. Rukin mohon belas kasihan jenderal. Parenti. Jen Gendral. Jen Jenderal. Apakah mataku salah lihat? Jenderal terbangun. Jenderal, Anda akhirnya terbangun. Tampaknya taruhan saya benar, darah murni benar-benar bisa membangunkan jenderal. Jenderal, kami tidak bermaksud mengganggu Anda. Semua ini gara-gara gadis pelayan ini yang ribet sehingga mengganggu Anda. Jenderal, sekarang juga aku akan menyeretnya pergi, agar tempat Anda tidak tercemar. Jenderal, Jangan khawatir, Jenderal, meskipun dia adalah anak kandung kami. Karena dia telah mengganggu Anda, kami tidak akan menghalangi Anda menghukumnya. Benar sekali. siapa suruh dia tidak tahu diri? Berani naik ranjang Anda, Jenderal. Benar-benar tidak menghargai sopan santun kita. Jika Jenderal memutuskan untuk menghukumnya di tempat, kami tidak akan mengeluh sedikit pun. Semua pelayan mendekati Jenderal sebelumnya telah dieliminasi. Tinggal menunggu gilirannya. Gadis nakal, selalu cari masalah buatku. Jenderal tidak tertarik pada wanita. Semua orang tahu. Benar-benar nekat. Ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Cepat pergi, Jenderal, saya tidak sengaja, saya sudah menyelamatkan Anda. Terpaksa, hanya ingin bertahan hidup. Jenderal, mohon padamu. Siapa yang mengganggu jenderal ini? Bunuh tanpa ampun. Siapa yang mengganggu jenderal ini? Bunuh tanpa ampun. Jenderal akan segera menyeretnya keluar, tidak mengganggu mata jenderal. Jenderal, saya mohon, saya tidak sengaja. Berpura-pura kasihan tidak ada gunanya. Seret dia Kellier. Cepat. Sialan, itu kalian. Datang. Umum. Dia bukan orang yang berbelas kasihan kepada... Dia pasti ingin membunuh bajingan ini dengan tangan. Sang Jenderal selalu membenci pelayan yang mencoba masuk ke kamar tidurnya. Dia pasti akan mati dengan mengerikan. Sekarang kamu takut? Bukankah kamu sangat berani saat mendekati jenderal ini? Tolong, Jenderal, selamatkan nyawaku. Anda adalah dermawan jenderal ini. Tidak seorang pun di dunia ini, kecuali kaisar, yang dapat mengambil nyawamu. Ingat tidak? Kalian benar-benar berani sekali. Wanita jenderal adalah seseorang yang bisa kalian hina? Mohon ampun jenderal. Kalian seharusnya tidak memohon pada saya. Memohon pada orang yang salah. Apa Jenderal ingin kami memohon pada wanita hina ini? Apakah jenderal benar-benar membela pelayan pernikahan ini? Sungguh tak menyangka. Bisa melihat jenderal begitu peduli pada seorang wanita. Ruo 11, aku kan ibumu. Dulu ibu yang salah. Jangan marah sama ibu, biar Jenderal memaafkan ibu kali ini. Nok, Ingatlah. siapa yang memberimu hidup dan siapa yang membawamu ke dunia ini? Semua salahku. Tak seharusnya aku menghina kamu, semua salahku. Maafkan aku, ya. Aku tak akan berani lagi. Tidak peduli apa, kita saudara. Aku selalu memperlakukanmu dengan baik sejak kamu. Jenderal, kumohon, ampuni aku. Sekarang kau hanya ikut bermain bersamanya. Bagaimana memperlakukannya sebelumnya? Tanpa malam. Bunuh mereka semua. Ya. Bagaimana? Kaget ya. Beraninya ternyata sekecil itu. Jenderal, apakah aku masih hidup? Tenang saja, kamu adalah wanitaku mulai hari ini.
Tak ada lagi yang bisa menyakitimu. Akhirnya aku selamat. Wu Ye. Jika dia kenapa-napa, Kamu juga tidak perlu hidup lagi. Iya. Melihat wanita berbaring di pangku, di pelukan wanita, tidak menyangka. Jenderal ternyata begitu menyayangi pelayan rendahan. Pergi. Pergi, pergi, pergi. Saya yakin kamu tidak berani berbuat masalah lagi. Jenderal bermain-main dengan wanita itu, akhirnya dia hanya pelayan. Jenderal tak mungkin menikahinya. Kita cari kesempatan lagi untuk membunuh perempuan jalang itu. Jenderal malah meminta seorang tabib hebat. Untuk merawat seorang pelayan. Bagaimana keadaannya? Katakanlah sesuatu. Saya ini di mana ya? Di atas tempat tidurku. Jenderal, Duduk diam, jangan bergerak. Ini bukan pertama kali tidur di tempatku. Tadi malam. Kenapa tidak terlihat kau malu? Ya ampun. Jenderal, kata-kata ini sungguh mengejutkan. Seharusnya mendengar ini, Kenapa dia tiba-tiba pingsan? melapor kepada jenderal. Dia baik-baik saja. Hanya saja. Hanya saja apa? Jenderal ini memintamu untuk bicara. Apakah itu sesuatu yang memalukan? Atau apakah saat aku terbaring di tempat tidur selama setahun? Kamu jadi tak mengerti apa yang kuucapkan? Karena aktivitas ranjang intens, mengakibatkan kelelahan fisik. Ditambah lagi pagi ini dia terkejut. Jadi sarafnya tegang dan pingsan. Jadi, menurutmu apa yang harus dilakukan? Perlu mengoleskan salep pada luka. Panglima, Anda sangat terhormat. lebih baik saya yang melakukannya. Baru saja Panglima. Ternyata ingin membunuhku. Panglima. Anda telah melukai hati Wu Ye. Memang dia butuh seorang pelayan di sisinya. Rumah Panglima juga harus kembali seperti dulu. Wu Ye. Pergilah siapkan yang perlu. Ya. Tidak malam. Dalam 3 hari temukan cara penyembuhan. Ya. Terima kasih, Jenderal. Buka. Jangan bergerak. Terima kasih, Jenderal telah menyelamatkan saya. Kau telah menyelamatkanku. Menjadi wanitaku, aku akan menikahimu. Menikahimu. Dia penakut, bilang itu sekarang mungkin membuatnya takut. Biarkan terbiasa dengan peran istri jenderal, lalu aku akan menikahinya. Mulai hari ini. Nyonya rumah di kediaman jenderal. Seseorang kemari. Perlakukan dia seperti kalian memperlakukanku. Siapa yang munafik akan dihukum militer. Hamba hormat pada Nyonya. Kamu. Bersihkan halaman terbesar dan terbaik di sebelah timur. YK. Besok kamu pindah ke sana. Nyonya, lihat kamarmu, begitu megah. Kelambu di atas ranjang terbuat dari sutera bulan. Karpetnya dari wol Persia terbaik. Anda benar-benar beruntung. Masih tidur, saatnya bangun dan bekerja. Kamar sebagus ini. Indah seperti mimpi. Sekarang kamar ini milikku. Aduh Nyonya. Kenapa tiba-tiba menangis? Ini kamar yang Jenderal khusus siapkan untukmu, tentu ini rumahmu. Aduh, Jenderal. Baru sadar kemarin, banyak hal perlu diperhatikan. Jangan lakukan aktivitas berat, banyak berpikir, atau kedinginan. Bawakan selimut sutra untuknya. Selimut ini hangat di musim dingin dan sejuk, bagus untuk kesehatannya.
Jenderal, apa Anda benar-benar mendengarkan apa yang saya baru saja katakan? Cepat pergi. Aduh. Jenderal yang biasanya dingin. Setelah semalam, kenapa jadi terobsesi cinta? Ini selimut yang jenderal suruh saya berikan padamu. Ini selimut sutra ulat sutra. Bernilai mahal. Jenderal juga bilang, lututmu masih ada dingin yang belum hilang, jaga agar tetap hangat. Baru bangun, mata tidak boleh terkena cahaya terang, harus hati-hati. Jenderal, jenderal. Jenderal, kamu mendengarkan saya? Bantal ini empuk dan punya efek menenangkan. Yang ini, Dia bisa tidur dengan nyenyak. Cepat bawa padanya. ini bantal yang jenderal minta untuk saya berikan padamu. Di dalam bantal ini ada rumput penenang dan pecahan giok yang menenangkan jiwa. Sangat berharga seperti emas. Ini, dan ini, cepat bawa. Beri semua padanya. Lengkap. Benar-benar indah. Tapi barang bagus begini. Bagaimana aku cocok Nyonya, tenang saja pakai. Semua ini milik Anda. Saya akan cari orang untuk merapikannya. Apakah aku benar-benar layak untuk barang bagus ini? Jenderal. Waktunya hampir tiba. Sekarang kita harus melakukan latihan rehabilitasi, oke? Jenderal, Anda sekarang perlu berjalan di atas batu kerikil untuk melancarkan peredaran darah. Die sini adalah. Jalan berbatu tidak ada di sana. Di sana adalah kamar wanita itu. Jenderal. Mengapa tidur di lantai? Padahal ada tempat tidur yang bagus. Jenderal. Seseorang datang. Apa perintah Jenderal? Bagaimana bisa begini? Mohon hukuman dari Jenderal. Lain kali aku lihat dia tidur di lantai. Kamu tidur di comberan. Ya, hamba tahu salah. Jenderal, kita perlu pergi rehabilitasi. Baik. Jenderal, Anda benar-benar baik. Tidak ada sebaik ini padaku. Janji padaku untuk tidak menangis lagi. Hanya boleh tertawa. Cepat pergi, Jenderal. Rehabilitasi sangat melelahkan. Aku harus belajar teknik pijat untuk merilekskan otot Jenderal. Pengurus HO, Jenderal pasti lelah saat rehabilitasi. Apakah ada cara agar Jenderal merasa lebih nyaman? Cara agar Jenderal merasa nyaman? Oh, aku tahu. Tentu saja ada. Pasti Nyonya ingin membalas budi kepada Jenderal. Apalagi cara seorang wanita membalas pria?
Sudah pasti. Teknik rahasia kamar tidur. Cara jenderal merasa nyaman. Semua ada di buku ini. Dalam buku kuno tentang bebek mandi. Pengurus HO, saya hanyalah seorang pelayan, tidak bisa membaca. Mengerti, Nyonya. Izinkan saya menjelaskan dengan detail. Buku ini khusus membahas kehidupan rumah tangga dan kesehatan di kamar. Semua pria suka. Nyonya, langkah pertama adalah sikap. Sikap. Pijat untuk jenderal. Harus memperhatikan sikap. Seperti harimau, merangkak. Seperti jangkrik, masuk ke dalam kulit, bergerak seperti ulat. Ini sikap saya atau jenderal? Aduh, Nyonyaku. Tentu saja Anda. Juga meloncat seperti belalang. Rentangkan tubuh, seperti monyet, mendekam, katak, katak, seperti kelinci. Seperti capung, seperti mulut ikan, mulut ikan. Benar, seperti mulut ikan. Tarik napas, hembuskan, ritme sangat penting. Kamu hidupkan aku hidupkan kamu, saling berputar. Terus hidup, selalu hidup. Betul, Nyonya. Teknik pijat kuno ini berbeda. Kamu membuat jenderal nyaman. Kamu juga nyaman, bukan? Bukankah ini adalah hidup yang terus berputar? Menurutmu benar, kan, Hang? Memang, kalau jenderal senang, rumah jenderal senang. Cara ini menyesuaikan otot dan tulang. Dapat memperpanjang umur, bahkan hidup abadi. Bisa hidup abadi. Maka saya harus belajar dengan baik. Langkah kedua ini adalah gerakan. Gerakan ini harus seperti harimau. Tetap tersembunyi. Perlahan, perlahan berjalan. Juga seperti jangkrik, meresap ke jari. Ini adalah pendahuluan dan suasana yang penting. Meresap ke kulit. Langkah ketiga ini juga langkah terakhir. Tentu saja adalah pakaian yang disebut sutra jangkrik. Bahannya tipis dan sangat tembus cahaya. Tubuh di balik sutra itu samar-samar cerah, lembut dan bercahaya. Pakaian ini tampak tidak bisa menghangatkan. Dan itu tidak bisa menutupi. Ini memiliki efek yang Yang ingin kulakukan hanyalah rasanya seperti tidak mengenal. Ini akan lebih menonjolkan lekuk tubuh yang anggun. Lebih menarik secara visual. Memberikan pijatan pada seorang jenderal juga perlu menarik secara visual. Wanita. Pergi dan melayani sang jenderal. Jenderal pasti akan puas. Baik. Pernah dengar satu ungkapan, jenderal jangan lihat lagi. Seorang pria yang selalu melihat ke arah yang sama tanpa sadar berarti wanita yang dicintainya ada di sana. Hati-hati di bawah. Bagaimana cara pengobatan kau temukan? Masih dalam penelitian. Percepat. Oh. Jenderal. Tubuh Anda masih perlahan pulih, jangan terlalu terburu-buru. Mengerti. Setelah tubuh benar-benar pulih, baru masuk istana bertemu raja. Jenderal. Saya datang untuk. Pelayan licik, caranya berbisa. Beraninya berpakaian begini untuk menggoda jenderal. Jenderal hebat saya pasti tidak tergoda olehnya. Tutup mata, keluar. Ah, Apa? Ada urusan? jenderal, saya mempelajari teknik pijat yang bisa membantu pemulihan Anda. Saya ingin memijat Anda cepat sembuh. Teknik pijat apa yang perlu berpakaian seperti ini? Jenderal, biar saya melayani Anda. Harus seperti harimau merayap. Dia menggoda aku, tidak bisa.
Aku harus menahan diri. Harus tunggu sampai pernikahan baru bisa serumah. Harus seperti ulat yang merayap. Sialan Pei Shaolin, harus tahan, cepat dorong dia. Aneh, kenapa jenderal gugup sekali? Apakah gerakanku tidak cukup benar? Seperti jangkrik, 10 jari menembus kulit. Ah! Jenderal, apakah ada yang kurang dari yang saya lakukan? Anda sebut teknik pijat untuk rehabilitasi saya? Ya, teknik pijat ini bisa membuat jenderal lebih nyaman dan merasakan sensasi luar biasa dengan hasil yang langsung terasa. Sangat langsung terasa. Dari mana belajar teknik ini? Dari manajer Sao. Namun bukan salahnya. Dia mengajarkan dengan baik. Hanya saja tangan saya belum bisa menguasainya. Jika jenderal ingin menghukum, hukum saya. Diajarkan oleh pengurus Zhao. Apa? Ini trik kamar tidur. Jangan marah, jenderal. Ini salahku. Ini. Baju sutra tipis. Pakaian untuk menambah kesenangan di kamar. Pengurus Zhao yang sialan. Jenderal, menurutmu aku tidak baik. Biarkan pengurus HO yang melakukannya. Tekniknya pasti lebih baik dariku. Tidak perlu. Jenderal, apakah Anda merasa nyaman? Nyaman. Kita lanjutkan. Lanjut. Mama Li tidak tahu. Pelayan bodoh ambil kesempatan di rumah jenderal. Saat situasi sedang, Dia naik ke tempat tidur jenderal. seorang bodoh yang Peringkat dirinya. Berharap jenderal akan menikahinya, itu benar-benar mimpi. Harus membantuku membunuhnya dan menghilangkan kemarahan ini. Sungguh tercela. Nona, jangan. Pelayan ini akan selalu Kau memperkenalkan aku ke rumah jenderal. tidak ada wanita simpanan di rumah jenderal, aku selalu berkuasa. Sekarang setelah kembali dari cuti, wanita ini harus kuurus. Lalu lanjutkan sesuai rencana. Kali ini, dia sudah meninggal. Agung. Longkang. Di mana para pembantu? Aku bangun lebih lambat dari tuanku. Jenderal mengirim orang melunasi hutangnya. Yang Ruosi, sudah mati sekali, berani masih bermimpi? Hak apa kamu miliki, pelayan bias? Bantuan sang jenderal. Maaf, tahu saya salah. Maaf, aku salah. Akan bangun lebih pagi mulai sekarang. Tidak akan ada masa. Akan menghajarmu, hai hamba yang hina, atas nama. Maaf, salahku, tidak akan terjadi lagi. Aku tidak mengenali identitasku. Maaf, aku keterlaluan. Maaf. Aku tahu itu salahku. Maaf. Jenderal. Dulu aku tidak menyadari posisiku, melanggar aturan, tidak akan begitu lagi. Aku sudah bilang. Kau adalah nyonya dari kediaman jenderalku, bukan pelayan. Baru sedikit lebih berani. Kaget lagi. Dia memukulmu. Semua ke sini. Berani memukulnya. Tampar dia untukku, mau dia balas 2 kali lipat. Baik jenderal, jangan berhenti. Ampun jenderal. Aku ulangi jika ada yang berani tidak menghargainya. Aku akan mengambil nyawanya. Mengerti? Jenderal, jenderal. Ampuni saya, jenderal. Mudah ditipu. Sepertinya harus berikan dia lebih banyak waktu. Pernikahan harus ditunda lagi. Siapa yang bernama Zhao? Jenderal, itu saya. Yang mengajar pijatan? Saya tak berani lagi. Mohon, Kazianiaku. Hadiah.
Ternyata jenderal sungguh peduli padaku. Jangan lihat, jenderal. Itu mengotori matamu. Wu Ye, Ada. jenderal memerintahkanmu dalam 1/4 jam sembuhkan bekas di wajahnya. Kalau tidak, akan menguburmu. Kenapa selalu aku yang terluka? Jelas-jelas janjinya 3 hari, tiba-tiba jadi 1/4 jam. Lapor jenderal, perlu satu bahan langka, rumput Yining. Rumput Xian Yini. Istana juga punya. Aku akan pergi ke istana minta obat. Jenderal, Kakimu belum sembuh, tidak baik menghadap raja. Segera pergi ke istana. jenderal. Nyawamu hampir habis. Mau pergi kemana lagi? Nyonya, ingin ke pinggiran timur. Ambilkan daun Selasih baik untuk kaki jenderal. Semoga Memberi saya jalan hidup. We belong. Kaki jenderal belum pulih. Jenderal pergi ke istana untukku, aku juga harus melakukan sesuatu untuk jenderal. Kamu jangan pergi, biar aku saja. Aku akan memohon atas namamu kepada jenderal. Pejaila. Pergi berarti tidak akan kembali. Pembantu hina, kedatang. Aku beritahu tidak ada rumput seredas bangga. Pengurus Li membawamu ke sini. Kalian bersekongkol untuk menipuku. Beritahu sekarang. Terlambat, hari ini kau tidak mungkin bisa lari dari sini. Kami tahu. Jenderal pergi bertemu kaisar, hari ini tak ada yang bisa menolongmu. Jenderal bertemu kaisar, hari ini tak ada menolongmu. Jenderal bilang, aku orangnya, berani menyakitiku, pasti. Akan melepaskan kalian. Perempuan sialan, berani mengancam kami? Kamu mainan sang jenderal, benarkah dia pikir akan menikahimu? Kamu, pelayan percobaan, siapa kamu sebenarnya? Tidur dengan jenderal tidak membuatmu jadi bangsawan. Aku peringatkan kamu. Pelayan tetap pelayan untuk selamanya. Jangan mendekat. Jenderal menikahiku, dia memanjakanku. Pengurus Li yang menyakitiku diperintahkan jenderal untuk dihukum mati. Dia ke istana mencari obat untukku dan segera kembali. Jika dia tidak menemukan aku, dia pasti mencari kalian. Diam pelayan rendahan. Masih berharap dinikahi jenderal? Mimpi. Saat itu kamu berhasil kabur. Kali ini lihat kemana kamu bisa lari. Sebuah hadiah untuk kalian. Ini wanita yang dimainkan oleh jenderal, nikmati rasanya. Kalian bertiga, melayani kalian dengan baik. Jangan mendekat. Aku orangnya jenderal. Kamu hanya pelayan, pakai kerudung sepanjang hari. Meski pakai kerudung, tetap saja status rendahmu tidak bisa disembunyikan. Berlagak mulia, tulisan di wajahmu mengingatkan tentang statusmu. Da sah orang rendahan. Serang dia. Jangan mendekat. Kalian berani mengotori. Jenderal akan menghukum kalian sekeluarga. Salam sejahtera untuk kaisar. Berdirilah, wakilku. Tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Tak perlu berlutut padaku. Kalau bukan setahun yang lalu, kau berjuang untukku menaklukkan daerah selatan dan mengalami luka parah, kau tidak akan tertidur sepanjang tahun ini. Jenderal Agung dengan banyak prestasi perang, hari ini. Ingin hadiah apa? Saya sudah setuju. Baginda. Hamba. Ingin Yining Cao. Yuin Ning Kau. Saya dengar jenderal akhir-akhir ini menyayangi seorang pelayan. Obat ini diminta untuknya. Benar. Yuin Ning Kau ini. Adalah obat yang sangat berharga. Dengan ini bahkan bisa ditukar dengan sebuah kota. Di seluruh dunia, hanya aku yang punya. Memiliki satu tanaman ini. Aku tidak mau menggunakannya untuk menyembuhkan wajah pelayan itu. Yang mulia, Hamba. Bersedia menukar semua prestasi perang. Dengan tanaman ini. Kamu yakin? Tidak akan menyesal. Baik. Aku akan mengabulkan keinginan kalian. Orang datang. Jenderal Pai.
Terima kasih atas anugerah, Mundur. Baginda. Racun dianugerahkan pada Jenderal Pei. Akan diapakan? Simpan dulu. Pelayan sialan ini. Mungkin dia bisa membantu merebut kekuasaan militer Pei Shaolin untukku. Supaya. Aku tidak lagi dituduh membunuh pahlawan. Hukum mati seluruh keluarga. Mereka sudah tidak punya keluarga besar. Kau pikir jenderal bisa menyelamatkanmu? Hei, kalian ngapain bengong? Cepat menyerang. Jangan mendekat. Ini lencana jenderal. Lencana ini seperti jenderal, cepat mundur. Pelayan sialan. Jangan kira dengan lencana palsu itu kami takut padamu. Token ini tidak. Dari mana mencurinya? Kamu pelayan, berharap kasih sayang jenderal, itu mimpi. Jangan takut serang. Hari ini, kalian siapapun yang menyentuhnya sekali. Akan kuberi 1 tael, 2 kali dapat 2 tael. Kalian bertiga bersama, bukankah semakin banyak hasil semakin banyak? Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Berani melawan. Lihat ini APA. Ini obat perangsang kuat untuk sapi kawin. Kenapa Li Ganshi ada di sini? Ampuni saya, jenderal. Itu Liu Ruyandan su Shangan Yang Memerin Takan, Seya un Tuk Meni Punyonya, Pergi que Pingiran Timur. Begitu dia mendengar ada Bai Siang Chao di sana yang bisa menyembuhkan penyakit kaki jenderal, dia segera pergi. Itu Bukan Salaseya. Awalnya, saya simpan untuk malam pernikahanmu. Kau wanita jalang melarikan diri. Sekarang aku lihat saja. Bagaimana efeknya? Saya tidak mau makan, jangan mendekat. Buka mulutmu untukku. Sebentar lagi kakamu akan limas. Aku tidak bisa berjalan lagi. Lihatlah penampilanmu yang menjijik. Mengatakan tidak. Tubuh cukup jujur, bukan? Tidak akan membiarkanmu menodai. Biarkan aku pergi. Lepaskan, ayolah. Biarkan aku pergi. Jenderal tahu dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Jenderal datang, jenderal datang, jenderal datang, jenderal datang. Hua. Hua. Aura membunuh jenderal. Bisa membuat 10. Tidak ada kehidupan. Mengikuti jenderal 20 tahun, tidak pernah lihat. Sungguh menakutkan. Jenderal datang. Perempuan jalang, suka melayani pria, anggap mereka semua seperti melayani jenderal. Tolong, tolong. Jangan teriak, takkan ada yang menolongmu. Masih berharap jenderal menikahimu? Anggap saja mereka jenderalmu dan ini malam pengantinmu. Lepaskan aku. Lepaskan. Hentikan. Maafkan aku datang terlambat. Jenderal. Bawa Su Chen-an dan Liu Ruyan ke istana jenderal. Ya saya menerima perintah. Jangan sentuh, jenderal. Kotor. Tangan jenderal bisa kotor. Tidak kotor. Maaf. Semua salahku datang terlambat. Jenderal. Jenderal, saya pernah janji akan melindungi Anda. Saya gagal melakukannya. Dengan kehormatan seumur hidup saya bersumpah, selanjutnya saya takkan biarkan Anda dihina.
Jenderal, salep sudah siap, langsung gunakan. Berikan padaku. Jenderal sebenarnya ingin memakaikan salep untuknya. Jenderalku cerdas berani. Mau melayani wanita. Kenapa bengong? Bawa obatnya ke... Baik, Jenderal. Kenapa? Maaf, apakah menyakitimu? Tidak sakit jenderal, saya baik. Jenderal besar yang aku kagumi sudah tidak ada lagi. Pria yang jatuh cinta. Betul-betul tidak bisa di... Jenderal. Salep ini mungkin sedikit memberi efek perih, tapi pasti tidak terlalu parah. Baik, tahan sebentar. Aku akan lebih lembut. Jenderal berjasa seumur hidup. Akhirnya mendapatkan sekotak obat. Saya tidak puas untuk jenderal. Salep ini berapa lama bisa efektif? Jenderal, hanya perlu menunggu 1/4 jam, akan pulih sepenuhnya. Sudah benar-benar sembuh? Tidak ada bekas sama sekali. Terima kasih, Jenderal. Maaf, Jenderal. Saya terlalu lancang. Akhirnya melihatmu tersenyum. Demi senyuman ini, saya rela melakukan apa saja. Kebetulan Wu Ye ada di sini. Biarkan dia memeriksa nadi kamu. Lihat apakah ada masalah lain di tubuh dan obati semuanya, ya, Wu Ye. Baik, Jenderal. Maaf, saya lancang. Selamat, Jenderal. Ada apa? Jenderal, itu nadi kehamilan. Jenderal, itu nadi kehamilan, kamu yakin tidak salah diagnosis? Jenderal, tidak ada kebohongan. Sangat baik, sangat baik. Keluarga PI kita selalu kekurangan keturunan. Tidak sangka kita hanya butuh beberapa hari. Tapi Jenderal, aku masih berstatus budak. Aku tidak bisa menikah. Aku selalu memikirkan status budak ini, hanya saja tidak ingin membiarkan mereka pergi begitu saja. Sekarang kita bisa membuat perhitungan besar dengan mereka. Wu Ye, bawa mereka berdua kemari. Ya. Jenderal tidak akan marah hanya karena seorang pelayan, kan? Tidak mungkin. Ini hanya permainan kepemilikan laki-laki. Pernah punya hubungan fisik. Akan dianggap sebagai miliknya sendiri. Jika barangnya diinginkan orang, sama saja seperti menampar wajahnya sendiri. Jenderal, kami benar-benar tidak sengaja. Ini semua salah dia. Dia pamer, berkata dia istri jenderal di bawah raja. Dan di atas banyak orang. Menganggap kami seperti semut. Jenderal, begitulah jenderal. Masalah itu karena dia mencarinya. Dia sangat tidak setia. Demi membuktikan diri menarik, menggoda orang lain. Dia juga bilang, bahkan jenderal perang yang gagah pun takluk pada pesonanya. Dia ingin membuktikan semua pria di dunia ini tak bisa lolos dari genggamannya. Jenderal, apa yang kukatakan benar adanya. Keluarkan kontrak penjualan. Kontrak penjualan. Tidak ada padaku. Tidak ada di tempatmu. Wu Ye, Menggeledah. itu tugas saya. Berani menipu jenderal, kamu akan mati. Mulai sekarang kamu bebas. Tidak perlu menyebut diri sebagai budak. Kamu bisa jadi orang yang terhormat. Tak disangka jenderal benar-benar membantunya. Membakar kontrak. Melakukan hal yang melanggar norma. Budi baik Anda, Jenderal. Jika pemuda Ruo 11 berterima kasih.
Tinggalkan hidupmu di sini, aku akan menyelesaikan dendam lama dan baru bersamamu. Wuye, bawa barang itu ke sini. Bagaimana dia mengukir huruf? Di wajahmu? Saat ini, Balaslah dengan cara yang sama. Jangan, Jenderal. Ruo 11. Kita masih tuan dan pelayan, aku tidak memperlakukanmu buruk. Aku mohon, kalau kamu ukir di wajahku, bagaimana aku bisa keluar dan bertemu orang lagi? Ruo 11, yang sebelumnya itu adalah lelucon kecil dari kami untukmu. Maafkan kami, ya. Lagi pula, sekarang kamu kan berdiri di sini tanpa terluka, kan? Tolong maafkan kami. Takut enggak? Sedikit takut. Ada aku di sini, tenang saja, gak usah takut. Jenderal bertindak sendiri mengurus dua rendahan ini. Ternyata wanita memang. Makhluk menakutkan di dunia. Aku menjauh dari wanita sekarang. Sudah siap? Liu Ruyan, kamu juga harus merasakan bagaimana rasanya diberi tanda. Ruosi, kumohon jangan. Ini yang disebut membalas perlakuan. Ingatlah, aku selalu ada di belakangmu. Ea. Wajahku. Wajahku. Wajahku hancur. Apakah Anda mengompol sebelum tiba giliran Anda? Tanpa malam. Ayo ambil tongkat. Apa yang terjadi? Di kehidupan sebelumnya, dipukuli sampai mati oleh Su Chen. Melihatnya masih membuatku gemetar tak terkendali. Aku mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi aku dipukuli. Su Chenen hingga mati. Pernah ada yang bilang, cara mengalahkan mimpi buruk adalah melawan. Ayo Ruosi. Pegang ini, pegang baik-baik. Bagaimana dia melukaimu dalam mimpi? Sekarang balas dia dengan cara yang sama. Bagaimana dia melukaimu dalam mimpi? Sekarang balas dia dengan cara yang sama. Jenderal. Jenderal, ampuni nyawaku. Awasi baik-baik. Ini adalah tendon Achillesnya. Jenderal, ampuni nyawaku. Ini tendonnya. Kunjungi tempat-tempat ini. Lengan dan kakinya patah. Jenderal, ampuni kami. Tidak akan mengganggu Anda lagi. Jenderal, biarkan kami pergi. Kebisingan. Saya lihat kalian punya banyak energi. Tanpa malam. Potong lidahnya. Ruosi, tolong minta Jenderal memaafkan aku. Jenderal menggunakan penyiksaan, ini akan merusak reputasi Jenderal. Segera suruh Jenderal berhenti. Berhenti sekarang. Jenderal sudah dirugikan reputasinya karena aku. Apa yang terjadi? Bawa dua menjengkelkan ini pergi. Jangan menyinggung mata wanita dengan ini. Membawa pergi. Tidak mau. Tidak mau. Wuye, kamu bilang dia baik-baik saja? Kau marah besar karena hal sepele. Bagaimana jenderalku yang dapat diandalkan jadi seperti ini? Jenderal hamil muda ketika menyaksikan kejadian berdarah itu. Pasti terasa tidak nyaman, muntah asam. Eresom. Mengerikan sekali, apa yang harus kita lakukan? Musuh di depan, jenderal tak akan bingung. Cari sesuatu asam buat nyonya supaya perutnya tenang. Hei, orang. Jenderal. Ini buah plum asam yang baru datang dan sarang burung senilai 2 tael.
serta ejia senilai 10.000 tael. Untuk memperkuat tubuh Nyonya. Sudah merasa lebih baik? Kunci gudang kediaman jenderal. Mulai hari ini, kendali keuangan kediaman jenderal ada di tanganmu. Kamu mau makan apa? Kalau mau minum, silakan beli saja. Tidak, Jenderal, kamu sudah sangat baik. Kunci gudang ini saya tidak bisa menerimanya. Kalau ketahuan, merusak nama baik Jenderal. Ini masih jauh dari cukup. Orang datang. Ini masih jauh dari cukup. Orang datang. Ini adalah kain berkilauan, dipakai akan berkilau saat bergerak. Ini adalah kain Xiang Yunsha. Terbuat dari sutra dengan proses kompleks 3 uap 9 cuci 18 jemur, dipakai sangat sejuk dan tidak lengket di tubuh. Ini adalah song brokat yang sangat berharga. Silakan coba, Nyonya. Ini terlalu mahal. Saya tidak pantas memakainya. Tidak, kamu pantas. Selama kamu suka. Sebarang hal berharga pun saya rela mendapatkannya untukmu. Semua pakaian di sini. Setiap warna tambah 10 set lagi. Jenderal, 3 bulan pertama kehamilan, tidak boleh berhubungan. Ini adalah bidan terkenal di ibu kota. Di tangannya, tidak ada kasus gagal. Dia bisa menantang malaikat maut dan dapat menangani posisi janin yang rumit. Jenderal, saya akan pulang mandi dulu. Apa yang harus diperhatikan ke depannya? Perlu mengoleskan minyak esensial untuk mencegah stretch mark. Di mana? Perut, paha. Dan juga bokong, bokong. Jika Jenderal merasa tidak nyaman, biar aku saja yang balas. Tidak perlu repot, biar aku datang sendiri. Siapa ya? Nyonya, ini aku. Jenderal, saya masih mandi. Jenderal, saya masih mandi. Baiklah. Jenderal. Tapi saya lupa ambil baju, saya ambilkannya. Jenderal, tolong berpaling sejenak ya. Baik. Hei Jenderal. Bidan bilang tak bisa berhubungan. Oh iya. Aku datang untuk mengoleskan minyak pijat ke kamu, mengoleskan minyak pijat. Oh iya. Datang mengoleskan minyak pijat. Mengoleskan minyak pijat. Tidak perlu repot-repot, Jenderal mau dioles di mana? Perut. Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Dengarkan. Perlukah aku lebih pelan? Jenderal, kau mau apa? Dukun beranak bilang pantat harus dioleskan. Tidak, saya sendiri saja. Apa yang harus kau malu? Seluruh tubuhmu, mana yang belum kulihat? Jangan, Jenderal, biar saya sendiri saja. Ya sudah. Setelah minyak selesai, aku ajak kamu jalan-jalan. Oke. Budak yang disayangi Jenderal Pei hamil. Benar, Baginda. Keturunan di keluarga Pei memang sedikit.
Tapi akhir-akhir ini Yang Ruosi memberikan seorang putra. Jenderal Pei tentu senang. Dia sangat menyayanginya. Kabarnya, Jenderal Pei telah menjadikannya nyonya rumah. 3 generasi membiarkan pelayan jadi istri di rumah jenderal. Jenderal Pei ini memang orang yang setia dan berperasaan. Tidak mengecewakan, membiarkan pelayan jadi istri di rumah jenderal. Ini tidak sesuai dengan aturan. Racun sudah siap. Aku percaya. Tidak lama lagi. Akan bertemu dengan Jenderal Pei lagi. Nyonya. Nyonya, kamu ingin makan asam? Gerbang sudut jual permen buah. Aku akan beli buat kamu Haum. Mulut. Kamu dengar belum? Di rumah Taifutafu memanjakan. Seorang pelayan rendah, bahkan membuatnya hamil. Serius? Istri Tafu pasti akan. Memerintahkan menggugurkan anak itu. Jenderal menyayanginya. Karena dia mengandung. Anak jenderal. Jika anak ini hilang, jenderal pasti akan meninggalkannya. Jenderal telah berkorban untukku. Melahirkan anak untuk jenderal adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Tapi, anak ini mungkin akan membuat jenderal dalam kesulitan. Aku tak bisa membahayakan jenderal, mungkin melepaskan anak ini adalah demi kebaikan jenderal. Kamu sedang hamil. Apa yang seharusnya dilakukan ini? Jenderal, meskipun sekarang bebas. Namun aku seorang pelayan. Anak ini pasti akan menghadapi prasangka setelah lahir, meninggalkan noda pada reputasi sang jenderal. Kau adalah wanitaku, wanita Pei Shaolin, dan anakmu adalah anakku. Tak seorang pun berani bergosip tentangmu. Jika ada yang melanggar aturan, saya pasti akan memberinya pelajaran. Kamu dan anak-anak adalah titik lemahku. Itu adalah harta karunku. Jenderal. Tapi aku tidak ingin membebani anak. Apalagi membebanimu. Anak Pei Shaolin pasti merasa bangga punya ibu yang kuat. Sebenarnya, setelah kamu terbiasa dengan peran sebagai istri jenderal, aku ingin menikahimu. Kini tak bisa menunggu lagi. Tak bisa kehilangan kamu dan anak itu. Akan segera masuk istana minta perintah kaisar, pasti akan menikahimu secara resmi. Benarkah? Ruosi, percayalah padaku. Seorang jenderal besar akan menikahi seorang pelayan. Ini memalukan bagi pengadilan, tidak mungkin mendapatkan dekret ini. Ada orang meminta dekret dan membuat marah kaisar. Seluruh keluarganya dihukum mati, HMPH. Sekarang kita bisa menyiksa pelayan ini dan membalas semua penghinaan yang kita terima. Tunggu aku. YNK. Kenapa kamu pergi tanpa pamit sama aku dan ibumu? Sekarang kamu sudah mendapatkan perhatian jenderal besar, jadi tidak kenal kami lagi, ya? Minggir. Hei, Kamu bodoh kecil. Naik ke tempat tidur jenderal. Berani meremehkan kita, ya? Tidak peduli dengan kita, kan? Dulu takut membebani kalian, kalian pilih meninggalkanku. Sekarang malah mengakuiku anakmu. aduh, aku bilang, putri sayangku. Itu semua masa lalu. Walaupun kami salah, kamu seharusnya menasihati dengan lembut.
Bukan marah-marah seperti ini. Jujur saja, ini tetap salahmu. Justru sekarang ayah dan ibu tidak mempermasalahkanmu. Mereka masih datang menanyakan keadaanmu. Kamu harus bersyukur. Kata pepatah, tulang yang patah masih berhubungan. Ubengan daramana main semuda itu diputus. Nok. Kata-kata ibumu mungkin agak kasar. Tapi ada benarnya. Aku dengar sekarang kamu sedang menikmati. Kasih sayang Jenderal Agung. Aku dengar kau sekarang sedang mendapatkan kasih sayang Jenderal Agung. Kau tahu. Kau sudah cukup usia untuk merawat orang tua asuh. Sekarang, aku dan ibumu sedang agak kesulitan. Berikan kami sedikit uang sebagai bakti MU. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Jangan berpikir begitu. Aku tidak akan memberi kalian sepeser pun. Kalau begitu, jangan salahkan ibumu kalau bertindak keras. Aku akan membuat keributan di kediaman jenderal dan mempermalukanmu. Mari kita lihat bagaimana kau bisa bertahan di kediaman jenderal nanti. Terserah kalian. Aku tidak peduli dengan hal-hal seperti tampilan. Ruosi, sebagai ayah aku nasihati kamu, jadilah orang yang lebih bijaksana. Meskipun kamu tidak peduli reputasimu. Jangan bilang kamu juga ingin membuat reputasi jenderal. Dihina di seluruh kota karena kamu. Jenderal sudah sangat baik padaku. Aku tidak bisa melakukan hal tidak tahu terima kasih. Baik. Kalian mau berapa? Serratus Liang. Tidak. Hari ini kita tidak mungkin pergi. 100 liang. Mana mungkin? Kok bisa kamu gak punya 100 liang? Beneran anggap kami bodoh ya? Jangan lama, cepat keluarkan uangnya. Saya benar-benar tidak punya. Anting ini hadiah dari jenderal. Semua untuk kalian. Gelang giok ini saja yang saya punya. Lebih dari ini, saya benar-benar tidak punya. Cuma sedikit begini, kamu masih berani kasih. Mau kasih pengemis? Jika kamu tidak bisa beri lebih, gelang itu tidak berguna untukmu. Bawa pergi. Ah, Cepat pergi, cepat pergi. Yang mulia. Hari ini datang tanpa diundang. Sungguh melanggar etika. Mohon ampunan dari Yang Mulia. Hamba datang hari ini hanya ingin meminta perintah dari Yang Mulia. Oh, untuk APA? Hamba ingin menikahi Yang Ruosi. Jenderal Pai. Kamu ingin menikahi pelayan. Apakah kamu ingin menghancurkan masa depanmu? Mengangkat pelayan menjadi istri sah? Sungguh aneh. Aku tidak akan setuju. Mohon belas kasihan Baginda. Jenderal Pai. Kau adalah jenderal besar yang punya kekuasaan militer. Jika aku memberikan titah ini, bukankah itu tidak adil? Apakah pantas ditinggalkan oleh dunia? Saya bersedia menyerahkan segel militer. Ah, sejak dulu wanita cantik membawa bencana. Jenderal, Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Itu adalah kekuasaan atas sebuah pasukan. Bagaimana bisa menyerahkannya hanya karena seorang wanita? Itu adalah kekuasaan atas sebuah. Bagaimana menyerahkannya? Hanya karena seorang wanita siap menyerahkan token militer. Asalkan Yang Mulia memberi satu dekret kekaisaran. Jenderal PI bercanda. Namun, Walaupun sudah mengambil lencana, dengan kemampuan Jenderal PI, masih jadi jenderal besar. Kalau saya setuju, bukankah ini korupsi pribadi? Tidak hanya itu. Bersedia menyerahkan Wu Jiange. Mulai sekarang Wu Jiange hanya mendengar perintah kerajaan. Mulai sekarang Wu Jiange hanya mendengar perintah kerajaan. Wu Jiangu.
Womenge adalah organisasi intel terbesar di seluruh kota. Mencari informasi dan diam-diam melatih pembunuh. Itu semua adalah usaha. Bertahun-tahun penuh kerja keras. Bagaimana bisa menyerah demi wanita? Dia seorang pelayan dengan latar belakang rendah. Jenderal PI, benarkah ingin mencapai sejauh ini? Jika Kaisar memberi perintah, saya pensiun ke ladang. Hanya berharap bisa tua bersama orang yang dicintai. Oh, bangun. Dalam keadaan begini, masih tidur seperti babi mati. Layak disebut besar karena makan makanan ternak babi. Ini di mana? Kalian mau ngapain? Ini di mana? Ini di rumah keluarga Su. Kenapa? Tidak kenal lagi? Yang Qiang, Zhaoyan. Karena kalian sudah Menjualnya murah kepadaku. Aku izinkan kalian membersihkan rumah tangga sendiri. harus ngapain? Tidak usah jelaskan, kan? Mengerti, Nona Liu. Jangan khawatir, Nona. Hamba tak akan mengecewakan Nona Liu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Banggan. Bangun. Lepaskan aku. Sedikit uang ini pun kamu enggan keluarkan. Untuk merawat orang tuamu. Kau tidak berbakti. Aku tidak berperasaan. Hari ini akan bersih-bersih. Mulai sekarang, di dunia ini tidak ada lagi dirimu. Kalian jangan sentuh aku. Kalian dibohongi oleh Liu Ruyan atau Su Chen-an, jenderal baik padaku, dan hari ini dia menghadap raja. Minta izin menikahiku. Jika menyentuhku melawan aturan, hukumannya mati. Mana mungkin dia menikahimu? Putrimu ini. Aksi tipu muslihatnya memang lihai. Selalu bohong. Masih ingin jadi istri sah, apalagi istri sah seorang jenderal. Kamu bermimpi di siang bolong. Ingin jadi istri jenderal. Hari ini mati 100 kali pun tidak akan dapat giliran. Benar-benar lelucon besar. Apa kamu gila karena hidup baik selama beberapa hari? Jenderal bisa menikahimu. Menurutku, bisa jadi selir saja sudah kehormatan luar biasa. Kalau kamu bisa jadi istri sah jenderal, aku bisa jadi ratu langit. Kamu ini memang harus lihat dulu baru sadar. Nanti kamu bakal Kau wanita jalang. Biar ku buat kau merasakan penderitaan yang tak tertahankan. Aku tidak berbohong pada kalian. Aku percaya jenderal bisa memohonkan titah agar menikahiku. Dan aku sudah mengandung anak jenderal, berani sakiti aku sama saja menyakiti penerus sah jenderal. Haha, masih panglima. Anak sulung dari panglima. Kamu pelayan percobaan, hamil anak bodoh. Tidak pantas dilahirkan. Baiklah, anak bodoh. Merusak reputasimu. Juga hamil anak bodoh. Hari ini aku harus bunuh kamu, anak bodoh. Calotidac. Laïr. Masih berharap aku dan ayahmu bantu anak yatim piatu kalian? Tidak akan. Aku kasih tahu ya. Jangan harap. Jangan sentuh anakku, tolong. Saya bersedia mengundurkan diri. Hanya ingin menghabiskan masa tua bersama istri. Baik, tapi jika kita ini keluar, Akan mengguncang. Saat itu bahkan aku akan dicaci maki, menjadi dosa dalam sejarah. wahai pejabatku, Tahukah kamu, sejak dulu hingga kini, orang dibagi menjadi berbagai tingkatan. Jurang kelas itu tak bisa diseberangi. Dan sekarang, kamu malah berani memimpin. Ini berarti kamu melawan seluruh pengadilan. Jadi hanya ada satu cara. Mohon Yang Mulia berbicara terus terang. Aku ingin nyawamu untuk bayar nyawa. Hari ini kau minum secangkir anggur beracun, dan aku angkat Yang Ruosi menjadi istri sahmu. Aku menuntut nyawamu untuk nyawaku. Hari ini kau minum secangkir anggur beracun ini, dan aku akan mengangkat Yang Ruosi menjadi istri utamamu.
Hamba Myu yang rendah hati ini patuh. Ruosi dipaksa menyandang status Buddha sejak lahir. Sekarang ada istri Identitas ini. Aku percaya. Anda akan mampu merawat diri sendiri dan anak Anda dengan begini. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Jangan, Jenderal. Kamu adalah dewa perang yang hebat. Kamu tidak bisa menyerahkan nyawa hanya karena seorang wanita. Diamlah Huye. Kamu seharusnya tahu. Kita tumbuh bersama sejak kecil, sekarang aku tanya kamu. Bagaimana aku memperlakukanmu? Hubunganku dengan Jenderal seperti berkah kedua. Tanpa Jenderal, entah berapa kali sudah aku mati. Hidupku ini aku bersumpah setia kepada Jenderal. Baiklah. Maka ku beri kau perintah terakhir dalam hidup ini. Lindungi Ruosi dan anak-anak. Kalau Ruosi dan anak-anak ada apa-apa, nanti setelah 100 tahun, kau harus bertanggung jawab di neraka. Jangan, Jenderal. Anda tak boleh celaka. Paduka mohon tarik kembali keputusan ini. Ampunilah Jenderal. Kumohon, Paduka. Kumohon, Paduka. Kumohon, Paduka. Ah, aduh. Anakku. Tolong, aduh. Anakmu masih bisa selamat nggak? Dia sudah di ujung tanduk sekarang. Begitu anak ini tak ada, aku ingin lihat bagaimana Jenderal masih memandangmu dan apa alasan untuk mengangkatmu jadi istri. Aku Cici. Udah, jangan buang waktu. Cepat bakar dia sampai mati. Cepat lakukan. Lagi pula hari ini Jenderal pasti tidak akan mendapatkan titah. Membunuhnya, kenapa tidak? Jenderal. Sepertinya di kehidupan ini kita memang tidak berjodoh. Jika ada kehidupan berikutnya, Ruo 11 pasti akan membalas kebaikanmu. Menunggu apa lagi? Cepatlah. Masih memikirkan Jenderal. Berpura-pura apa? Dia hanya ingin menarik belas kasihan kalian, cepat bakar dia. Hahaha. Hahaha. Yang mulia, apa maksud ini? Aku melihat kamu jatuh cinta. Aku akan merestui pernikahan kalian. Terima kasih, Yang Mulia. Jenderal, kenapa Anda membawa salep? Aku mengerti sekarang. Semua terjadi hari ini dalam perkiraan Anda. Yang mulia menginginkan kekuatan militer dan ujian dari tanganku. Tidak ingin membunuhku. Setuju denken permintaanku. Aku masih ingin menyimpan gelarmu sebagai Jenderal. Jika aku butuh, kau harus selalu siap berperang untukku. Siap. Cepat pergi. Cepat beritahu Nyonya. Siap. Apa yang aku inginkan, sudah kudapatkan. Apa yang diinginkan Jenderal Pei juga sudah didapatkan, benar-benar menguntungkan kedua belah pihak. Orang-orang, ikuti untuk mengumumkan titah. Hidup Kaisar. Berhenti, ada titah di sini, lihat siapa yang berani melawan. Atas perintah surga, titah Kaisar, aku melihat Jenderal Pei dan wanita muda yang Ruosi memiliki cinta yang sangat kuat. Secara khusus memberi gelar wanita muda yang Ruosi sebagai istri kedua, mereka akan menikah pada hari yang dipilih. Demikianlah titah ini. Jenderal Pei, terimalah titahnya. Hamba menerima titah. Maaf, Nyonya. Saya terlambat. Bagaimana kabarnya? Denyut nadi istri sang jenderal baik-baik saja. Obat ini dari Atraktilodes macrocephala, efek menenangkan dan menjaga denyut nadi Anda stabil, baik-baik saja. Hanya. Beberapa luka superfisi. Berani. Beraninya kau menyerang istri jenderal. Kalian semua mencari masalah. Nona. Bukankah kamu bilang Jenderal memperlakukannya sebagai mainan dan tidak mencintainya? Kenapa bisa jadi begini sekarang? Kenapa Jenderal memohonkan titah kiraya? Sekarang harus bagaimana? Kamu tanya sama Aku tanya sama siapa? Tidak disangka seorang jenderal yang begitu berkuasa bisa memohon titah untuk seorang pelayan. Pelayan rendahan memiliki pesona yang luar biasa. 5 wanita memikat hati jenderal. Anda telah melakukan pembangkangan, penghinaan, pembunuhan istri jenderal. Hari ini, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman.
Jenderal, ampuni. Ampuni aku, ampuni aku. Tolong ampuni kami, Jenderal. Kami tidak tahu dia istrimu. Ampuni kami, Jenderal. Kami juga tidak tahu ini. Ampuni kami. Ya, Jenderal. Anda baru saja bilang dia istri Anda. Sebelumnya kami benar-benar tidak tahu. Tidak tahu. Sebelumnya pun kalau Bukan istri jenderal. Tetap wanita saya. Sudah memberi kelonggaran. Berapa kali? Kali ini kalian cari masalah sendiri. Hari ini tak seorang pun bisa hidup. Tak seorang pun bisa hidup. Selesai. Benar-benar celaka. Tidak menyangka orang jahat ini. Sulit dibunuh, hampir saja. Sedikit lagi. Aku bisa membalaskan dendam. Gagal total. Tidak boleh. Kita harus bertahan hidup. Jenderal. Semuanya mereka berdua. Mereka adalah orang tua kandung Nyonya, ingin minta uang dari Nyonya. Nyonya tidak mau. Mereka mengancam akan membakar Nyonya, aku dan Chen An gagal mencegah. Mereka tetap keras kepala, semua ini ide mereka berdua. Jenderal, tolong nilai dengan adil. Jenderal, aku dan Ru Yan membujuk mereka. Mereka tidak mendengarkan dan ingin mencelakakan Nyonya. Gendral. Jenderal, tolong nilai dengan adil. Mereka berdua menipu kami, bilang Nyonya cuma mainanmu. Kamu tidak menganggapnya serius. Mereka bilang kami menggugurkan kandungan Nyonya. Diberikan 100 tael perak pulang ke desa dan pensiun. Iya, Jenderal. Mereka juga bilang kita berdua sudah tua, itu nggak ada hubungannya sama kita. Diam. Kalian berani bicara omong kosong di depan jenderal? Aku bisa bunuh kalian. Dua orang tua nggak tahu diri. Semua ini gara-gara kalian berdua, istri kita adalah anak kandung kita. Gimana mungkin kita mencelakainya? Anak dalam kandungan istri lebih-lebih cucu kandung kita. Gimana mungkin kita tanpa alasan mencelakakan cucu kita sendiri? Kita ini orang bodoh, nggak berpendidikan. Kita dibutakan oleh kalian berdua. Cukup. Tidak ada waktu untuk omong kosong kalian. Kali ini tidak ada yang bisa lolos. Cepat berlutut. Jangan bergerak, biar tidak menderita. Nyonya. Menyakitimu ini. Akan kubuat mereka membayar satu persatu, bisa memanah? Tidak bisa. Tidak apa-apa, biar aku yang ajar. Nyonya, takut? Dengan adanya jenderal, aku tidak takut apapun. Nyonya, darah orang-orang seperti mereka akan mencemari matamu. Nyonya, kamu bersedia percaya padaku? Serahkan tanganmu padaku saja. Anakku. Ingat, waktu kecil aku tidak bersikap buruk padamu. Ampuni aku, kau panas tinggi. Aku yang menggendongmu 10 mil untuk menemui tabib, menjualmu pada keluarga Liu. Juga terpaksa. Jika ada kesempatan lagi, ayah pasti tidak akan menjualmu ke keluarga Liu sebagai pembantu. Ampuni aku. Terpaksa. Demi 3 tael perak, menjualku ke rumah Liu pembantu, juga terpaksa. Kalian sama sekali tidak menganggapku sebagai manusia. Ruoxi. Aku ini ibumu, kau tak bisa memperlakukan ibumu seperti ini. Aku yang mengandungmu selama 10 bulan, tolong beri ampun demi hubungan ibu dan anak. Diam. Bisa bicara tentang hubungan ibu dan anak. Saat menendang, saat ingin membunuh anakku. Aku sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Ruoxi, aku tahu aku salah. Mafkan aku. Aku Janji. Aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Kembalilah ke kampung halamanmu dengan benar. Tolong biarkan aku pergi. Ruoxi. Aku memperlakukanmu seperti saudara Hal baik apa yang Aku sudah memberikan semua. aku tidak menindasmu lagi. Sekarang kamu Nyonya Jenderal. Tolong lepaskan aku. jangan berpura-pura lagi. Semua yang kamu beri Adalah yang kamu tak mau. Dulu merendahkanku. hari ini. Saatnya kalian membayar kembali. jangan sia-siakan kata-kata, semua ini akibat dari tindakan kalian sendiri.
Ruachi. Kita berdua. Tidak ada hubungan apapun. Kumohon, lepaskan aku. Akan lakukan segalanya untukmu. Di kehidupan sebelumnya, kau merusakku. Kalian membunuhku dan anakku yang belum lahir. Di kehidupan ini, tak akan melepaskanmu. Bermimpi kau kejahatan padaku, memaksaku. Akhirnya memukulku hingga mati. Kau tidak bisa membunuhku hanya karena mimpi. Tolong lepaskan aku. Ampunilah dirimu. Istriku memang terlalu baik hati. Kalian jadi terlalu lancang. Hari ini, kamu juga takkan bisa lari. Ruachi. Ruachi. Nyonya, kau telah menderita. Mulai sekarang, kamu adalah nyonya terhormat. Takkan lagi menghadapi pandangan dingin dan penghinaan orang lain. Jenderal, kupikir aku takkan bisa melihatmu lagi. Untungnya, aku menjaga anak kita. Istriku tersayang, engkau telah menanggung banyak ketidakadilan untukku. Aku akan menebus dan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Umum. Keempatnya telah dieksekusi. Kami akan menanganinya. Meskipun wanita telah mengonsumsi obat cegah keguguran, Wanita. Ayo pulang. Anda perlu istirahat yang cukup. Uh. mengapa Jenderal menggendong wanita kembali? Waduh, Jenderal minta izin kerajaan. Apa Jenderal lupa dia bertunangan dengan Putri Perdana Menteri? Sudah sejak lama bertunang. Putri Perdana Menteri ini Bukan orang yang gampang diajak main-main. Pasti sebentar lagi. Akan datang ke sini. Nyonya, menemani Anda di sini. Anda istirahat baik-baik dulu. Hang. Baik. Nyonya, kamu sudah bangun. Jenderal. Berapa lama aku tidur? sehari semalam. Kok bisa lama sekali? Lukamu parah. Plus kamu shock. Harusnya memang istirahat. Aku selalu di sampingmu menjagamu. Jenderal, kau jenderal hebat. Mana bisa merawatku? Kamu adalah istriku. Sudah seharusnya begitu. Aku masih belum terbiasa. Istri, tidak suka padaku? Bukan begitu. Aku senangnya. Benarkah? Ada apa? Apakah ada yang tidak enak? Tidak ada. Lalu kenapa wajahmu merah sekali? Karena Karena apa? kamu terlalu dekat denganku. Tak suka aku terlalu dekat? Aku menjauh sedikit ya. Oh, tidak. Tidak perlu begitu. Kamu suka tidak? Aku ambilkan air buat kamu. Ah. Seorang jenderal besar jadi suami pelayan sepertiku. Harus ambilkan air untukku. Aku tidak sedang bermimpikan. Mimpi tentang apa? Apakah ada aku di mimpimu? Tidak enak badannya. Minum air sampai tersedak. Tidak ada. Ada kok. Darah. Hidungku mimisan.
Maaf. Salahku semua. Nyonya, wajahmu memerah lagi. Tidak mungkin. Jenderal, Tidak bisa. Saya masih hamil. sudah 3 bulan. Tidak masalah. Tidak, Jenderal, saya. Saya mau mandi dulu. Tubuh Jenderal masih sebaik dulu. Yang Ruosi, kamu tidak berguna. Malu di depan Jenderal. Apakah karena kehamilan? Kenapa selalu merasa? Jenderal tidak segalak dulu. Jadi lebih lembut. Aku galak dulu ya. Kenapa kamu datang? Aku khawatir kamu tidak enak badan. Gimana mungkin? Aku merasa baik-baik saja sekarang. Setelah ini selesai, mari kita makan. Lama tidak makan. Pasti sangat lapar, ayo makan daging dongpo. Enak sekali. Kenapa wajahmu merah lagi? Mungkin aku belum terbiasa. Panglima adalah suamiku. Kalau begitu, Nyonya harus cepat beradaptasi. Kita akan segera menikah. Kak Shaolin, Panglima. Kak Shaolin. Li Ziruo. Song Cucu. Kalian satu anak Perdana Menteri, satu anak menteri. Tanpa izin, siapa membiarkan masuk rumah jenderalku? Aku datang untuk membela putri Perdana Menteri. Pelayan pernikahan itu mana pantas jadi istri jenderal? Aku temannya Ziruo, tentu saja aku harus membelanya. Aku dengar benar, kan? Masih mau membelanya. Tidak salah dengar, kan? Masih mau membelanya. Jenderal, lihatlah. Betapa sedih. Seperti apa sekarang? Kalian tumbuh besar bersama. Meskipun tidak ada Namun semua menganggapnya sebagai calon nyonya jenderal. Dia selalu di rumah mengingatmu meski kamu sakit dan tidak bergerak. Dia tidak berpikir mengganti orang lain. Dia selalu menunggumu bangun untuk menikahinya. tak disangka. Dia menunggu kamu bangun. Dengar kamu sudah menikah. Baji Ziruo ini. Bagaikan guntur di hari cerah. Hari ini juga aku akan mengurus pelayan percobaan pernikahan ini. Ah, Berani maju selangkah lagi. Jenderal besar, kau ditipu sama pesonanya. Dia menikahimu pasti demi kekuasaan di rumah jenderal. Song Cucu. Kau membela Li Zivo. Bukankah itu demi agar Perdana Menteri memberi pujian untuk ayahmu di pengadilan? Jangan kira kau sangat pintar. Berani datang ke rumahku, berteriak-teriak. Jangan menganggap dirimu pintar. Berani datang ke rumahku, berteriak-teriak. Jenderal, aku ini sepenuhnya demi kamu dan Ziruo, tak disangka kamu menggambarkanku begini. Kamu benar-benar tidak mengerti maksud baikku, terpengaruh oleh perempuan ini. Mau kabur kemana? Song Cucu, cari gara-gara lagi, aku panggil orang, buang kamu keluar. Gendral. Sampai sekarang kamu belum sadar, yang seharusnya dibuang keluar adalah Yang Ruosi. Putri seorang menteri besar berani membuat kehebohan di rumahku, aku rasa kamu bosan hidup. Li Ziruo, cepat bawa teman baikmu ini pergi, atau kau tahu akibatnya. Kak Shaolin. Meskipun Chuchu Kekanak-Kanakan. Tapi yang dia katakan semuanya benar. Ibuku sejak kecil telah membesarkanku sebagai menantu jenderal.
Demi dirimu. Selama bertahun-tahun aku belajar sastra. Kenapa kau mengatakan ini karena seorang pelayan? Jenderal besar, lihat jelas. Jiruo yang bisa jadi istrimu. 10 c'est le rue Dunia Anya Diayong cependant un tukmu. Benar, saudara Saulin. Kita tumbuh besar bersama. Bagaikan saudara, tidak ada rahasia. Kita sudah mengalami banyak hal bersama. Bagaimana mungkin pelayan bisa menandinginya? Cepat saat ibuku belum tahu lepaskan pernikahan percobaan dengan gadis rendah itu. Aku dan Ruo 11 menerima titah pernikahan, tanggal belum ditentukan. Saat tanggal pernikahan sudah, aku pasti akan mengunjungi Perdana Menteri dan Nyonya Perdana Menteri. Ibuku sangat berharap aku menikah denganmu. Ingin bertemu dengannya. Putri Perdana Menteri berkedudukan tinggi dan tidak seperti aku, orang biasa. Jika Perdana Menteri tidak setuju hubungan kita, apakah akan mempengaruhi hubungan kita? Perdana Menteri dan Nyonya sangat harmonis sepanjang hidup mereka. Mereka pasti tahu. Suami istri hanya bisa bersama jika saling mencintai. Aku yakin, dia akan memberkati kita. Benarkah? Tenang, percayalah padaku. Dia pembawa sial, orang tuanya baru meninggal. Tidak pantas masuk rumah jenderal. Diam. Apakah ini urusanmu? Yang Ruosi, apakah kamu ingin memaksa Kak Saulin melawan keluarga Perdana Menteri? Aku. Li Zizuo, bersikaplah sesuai, ini rumah jenderal saya, bukan rumah Perdana Menteri kamu. Kak Shaolin. Sejak kecil kamu selalu mengalah padaku. Sekarang kenapa demi dia kamu berteriak padaku? Kak Saulin, sejak kecil kamu selalu mengalah padaku. Sekarang kenapa demi dia kamu berteriak padaku? Jenderal, kamu harus bertanggung jawab atas itu adalah aku ingin menikah denganmu. Sekarang kamu menikah dengan orang lain. Bagaimana hidupnya? Aku menganggap Ziruo sebagai adik. Hal ini, Pada ulang tahunku ke-18, sudah aku sampaikan kepada pasangan siang itu. namun, Kak Saulin, semua orang menganggapmu tidak serius waktu muda. Tidak ada yang menganggap itu serius. Orang lain boleh tidak peduli, tapi kamu harus peduli. Aku menekankan, aku tidak punya perasaan lain padamu. Aku menganggapmu sebagai adik. Jangan bertindak konyol lagi. Kak Shaolin. Di seluruh, selain aku, siapa yang cocok? Siapa cocok untukmu? Apakah gadis penguji ini yang rendah ini? Li Ziruo, kalau terus bertingkah begitu. Keluarga menteri dan keluarga jenderal tidak berhubungan lagi. Kakak Saulin, Jenderal, kata-kata Ziruo mana yang salah? Kamu keras kepala. Kakak Saulin, lihatlah aku baik-baik. aku menikah denganmu. Aku memikirkan hari ini selama 20 tahun. Li Ziruo, kamu sudah melampaui batas. Kenapa? Karena kehadiran wanita ini. Kamu jadi seperti ini sekarang. Aku selalu begini. Kamulah yang hidup dalam hayalanmu sendiri. Ziruo. Ziruo. Jenderal, kau pasti akan ditertawakan oleh para menteri. Kau pasti akan menyesal. Menikahimu, aku tidak akan menyesal. Pembantu pernikahan rendahan. Begitu pernikahanmu dengan Kak Saulin dipublikasikan, pengadilan pasti akan menghentikan kalian. Kak Saulin tidak akan dapat bertahan di pengadilan. Akibat seperti itu, bisakah kau menanggungnya? Ruosi, jangan ragukan perasaan kita. Aku tidak bisa tanpamu. Pertimbangkan baik-baik, aku adalah putri Perdana Menteri. Kalau aku menikah dengan kakak Saulin, rumah jenderal dan rumah Perdana Menteri akan kuat bersama. Gendral. Memiliki pengaruh besar di istana. Sedangkan kau hanya seorang pembantu. Bagaimana bantu jenderal? Kuada. Noda dalam hidup jenderal. Semua orang tahu, jenderal berpergian lama. Un tu curusant dalam Nigeriang curant, jika tanpa perlin d'un Perdana Menteri, mereka di luar akan berada dalam bahaya. Sudahkah kau memikirkannya? Mereka di luar akan berada dalam bahaya. Sudahkah kau memikirkannya? Pelayan percobaan yang rendah. Bisakah sedikit punya kesadaran diri? Aku pilihan terbaik menjadi Nyonya Jenderal. Kau hanya seorang pelayan. Hanya akan menjadi beban bagi jenderal. Wu Ye, usir dua wanita yang bicara sembarangan ini keluar. Oh iya, Wu Ye keluar menjalankan tugas, cepat pergi. Jenderal. Putri Perdana Menteri dilatih sebagai istri jenderal. Perjodohan kita juga diputuskan sepihak. Kita tetap harus mengunjungi istri Perdana Menteri di rumahnya. Kupikir tidak perlu. Jenderal, turuti saranku ya.
Kalau bisa dapatkan restu, kan lebih baik kan? Baiklah, aku turuti keinginan istriku. Ibu. Jenderal itu menikahi seorang pelayan. Demi pelayan dia berteriak padaku, "Ibu, tolong bela aku." Istri jenderal itu seharusnya aku. Kalau aku tidak bisa jadi istri jenderal, aku tak mau hidup. Ayahmu selalu baik padanya. Di istana, sering membantunya juga. Dia menikahi seorang pelayan untuk menghina putriku. Ibu tidak akan memaafkannya. Seorang pelayan rendah mencoba mengecapi, berharap menjadi istri jenderal. Sungguh mimpi di siang bolong. Beda kasta dan status. Aku sarankan kamu tahu diri, segera pergi dari sisi Kak Saulin. Giro. Jenderal. Ada apa denganmu? Jenderal. Ada apa denganmu? Aku dan ibumu sudah sepakat ketika kau dan Ziruo masih kecil. Saat besar, harus menikahi Ziruo. Bagaimana mungkin menikahi wanita selain Ziruo? Apa kamu tidak menganggap saya, istri Perdana Menteri? Nyonya Perdana Menteri, Anda dan ibu saya hanya janji lisan. Tanpa pertunangan dan keputusan resmi, tentu tidak dihitung. Lagi pula, saya hanya menganggap Ziruo sebagai adik. Jika dia tidak menghormati istri saya, jangan salahkan saya jika saya menjadi tidak berperasaan. Berani sekali. Demi wanita yang tak berarti, kamu teriak-teriak pada saya. Apakah kamu tidak menganggap saya, istri Perdana Menteri? Sebagai jenderal, dalam urusan dalam negeri kamu masih harus melihat tindakan Istana Perdana Menteri. Hari ini kamu melanggar pernikahan hanya demi pelayan percobaan ini. Nyonya Perdana Menteri. Saya tekankan sekali lagi. Dia bukan pelayan. Dia adalah nyonya di rumah jenderal saya. Saya tekankan sekali lagi. Dia bukan pelayan. Dia adalah nyonya di rumah jenderal saya. Seorang wanita meninggalkan hubungan baik dengan keluarga Perdana Menteri. Apakah itu layak? Demi dia. Semua layak dilakukan. Ziruo. Jangan karena Saulin kakak melindungi kamu, kamu jadi seenaknya. Apa Camus Bangakan? Berani suruh Saulin kakak memukulku. Camus Pergilamati. Yang harus pergi itu kamu. Aku tidak pernah memukul wanita, tapi kamu membuatku hilang kendali. Saulin kakak, kamu memukulku. Aku bisa mengabaikannya. Tapi dia, apa hak dia membuatmu setia? Dia hanya wanita murahan. Pai Shaolin. Kamu bahkan memukul Zihuo demi seorang pelayan. Jika kamu ingin keluarga Perdana Menteri melindungimu, kamu harus ceraikan wanita ini. Aku bilang sekali lagi. Tidak mungkin cerai. Memaksa tidak menghasilkan cinta manis. Aku dan jenderal saling mencintai. Jika putri Anda menikahi jenderal, jenderal tidak akan mencintainya, dan putri Anda tidak bahagia. Sebagai ibunya, berharap dia tidak bahagia? Aku berharap putriku bahagia. Kalau begitu, aku harap Anda bisa menasihati putri agar dia merestui aku dan jenderal. Kalau begitu, Anda bisa menasihat putri Anda agar dia merestui aku dan jenderal. Itu putri Perdana Menteri? Kenapa dia di sini? Ini membuat jenderal kita sulit memilih. Ayo pulang. Ibu. Kenapa ibu membiarkan pergi? Diam. Kamu juga putri Perdana Menteri. Demi seorang pria, apakah itu perlu? Pria seperti apa yang kamu inginkan, ibu akan mencarikannya untukmu. Tapi apa yang mereka lakukan? Ini akan membuat keluarga Perdana Menteri dirmekan orang. Saya putri Perdana Menteri, lebih rendah dari seorang pelayan. Ya, Nyonya Perdana Menteri. Kenapa meremehkan diri dan meninggikan orang lain? Anda istri Perdana Menteri. Contoh bagi sekarang menundukkan kepala demi seorang pelayan. Anda ingin membuat keluarga Perdana Menteri bahan tertawaan? Bukan giliranmu bicara. Nyonya. Hubunganmu baik dengan Ziruo. Ziruo menganggapmu saudara, setara putri Perdana Menteri. Perhatikan kata-katamu. Maaf, Nyonya. Ibu. Diam. Biarkan masalah ini berhenti di perintah kerajaan Sudatu. Kecuali dia berubah pikiran. Jika tidak, kita melanggar perintah kerajaan.
Nyonya, masalah sudah selesai. Pulang yuk. Ayah, Ibu. Hari ini hari peringatan kalian. Tenanglah. Aku dan Ruoshi akan hidup bahagia. Setelah anak kita lahir, langsung gelar pernikahan. Setelah anak kita lahir, langsung gelar pernikahan. Tuan, Nyonya. Di surga, tenang. Aku akan merawat jenderal dengan baik. Nama anak ini akan seperti yang kalian pilih saat masih hidup. Kalau laki-laki, dipanggil Pei Sichun, kalau perempuan, dipanggil Pei Chen 11. Aku tidak tahu, Tuan dan Nyonya. Lebih suka anak laki-laki atau perempuan? Asalkan darah Pei. Orang tua pasti suka. Nyonya kenapa? Kaki saya kram. Aku bawa kamu pulang. Nyonya, aku janji kamu tidak akan dibully lagi. Akan kubuat jadi nyonya jenderal yang anggun. Setelah kamu melahirkan, aku akan mengumumkan pernikahan kita secara resmi dan membawamu ke rumah jenderal. Ini jimat pribadiku, hadiah dari kaisar. Kalau nanti masih ada yang berani mengganggumu, tunjukkan ini padanya. Ini melindungimu dari diganggu. Jenderal, Anda telah melakukan begitu banyak untuk saya sungguh tak bisa membalas. Aku tidak perlu membalasnya. Kau adalah hadiah terbaik bagiku.